Ternyata, ada dua penembak jitu di laga Italia versus Israel. City ingin Amorim jadi suksesor Pep. Barca incar Darwin Núñez. STY bongkar apa kesalahan Indonesia di laga melawan Cina. Wasit Alkaf dilarang pimpin laga Liga Champions Asia. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dalam lanjutan UEFA Nations League A Grup 1, Polandia meraih hasil imbang 3-3 atas Kroasia. Polandia unggul lebih dulu melalui Piotr Zielinski menit 5, Nikola Zalewski menit 45, dan Sebastian Szymanski menit 68. Namun ketiga gol itu mampu disamakan oleh Kroasia lewat aksi Borna Sosa menit 19, Petar Sukic menit 24, dan Martin Baturina menit 26. Di grup yang sama, Portugal juga gagal menang atas Skotlandia. Laga murni dikuasai oleh Cristiano Ronaldo CS. Namun mereka gagal mengakhiri laga dengan kemenangan. Dengan tambahan 1 poin, Portugal tetap kokoh di puncak grup 1. Sementara Skotlandia masih terbenam di dasar klasemen. Dari grup 4, ada Swiss yang juga meraih hasil imbang 2-2 dari Denmark. Gol Swiss lahir dari Remo Freuler menit 26 dan Zeki Amdoni menit 45. Namun The Dynamite mampu menyamakan kedudukan lewat Gustav Isaksen menit 27 dan Christian Eriksen menit 69. Dengan begitu Denmark masih di peringkat kedua dengan 7 poin. Sedangkan ini jadi poin pertama bagi Swiss yang terjerembab di dasar klasemen. Di pertandingan lain, Spanyol berhasil menang 3-0 atas Serbia. Gol La Roja dicetak oleh Aymeric Laporte menit 5, Alvaro Morata menit 65, dan Alex Baena menit 77. Kemenangan ini kian mengokohkan anak asuh Luis de la Fuente di puncak klasemen grup 4 dengan torehan 10 poin. Sedangkan Serbia masih tertahan di urutan ketiga dengan 4 poin. Masih seputar kabar pertandingan internasional, kemarin Italia berhasil mengalahkan negara yang ono dengan skor 4-1 di Stadion Blue Energy markas Udinese. Namun ada yang menarik dari laga tersebut. Seperti yang diwartakan Football Italia, terlihat ada dua tentara beratribut lengkap yang berdiri di atas stadion. Usut punya usut, itu merupakan penembak jitu milik Israel. Mereka membawanya untuk berjaga-jaga. Namun langkah ini menjadi viral dan membuat sejumlah masyarakat Italia geram, merasa Israel terlalu berlebihan. Dari Italia kita ke negeri asal Tom Holland, Inggris. Sky Sport melaporkan bahwa Federasi Sepak Bola Inggris telah mengabarkan bahwa mereka mencapai kesepakatan dengan mantan pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, sebagai pelatih baru timnas Inggris. Menurut laporan, Tuchel sudah menandatangani kontrak berdurasi 18 bulan dan akan mulai bekerja pertanggal 1 Januari 2025. Itu berarti Lee Carsley akan tetap menangani Inggris hingga akhir tahun, dan Tuchel hanya dikontrak hingga Piala Dunia 2026 berakhir. Konfirmasi resmi dari FA akan dipublikasikan dalam beberapa hari ke depan. Dele Alli dilaporkan akan segera kembali bermain setelah beberapa kali absen lantaran cedera. Namun Alli kabarnya tidak akan bermain lagi untuk The Toffees. Dirinya mencari peluang untuk berkarir di luar Inggris. Dilansir Goal, klub Prancis yakni Lille jadi yang paling berminat untuk menghidupkan kembali karirnya. Lille kabarnya siap melayangkan tawaran pada Januari dan menjamin menit bermainnya agar bisa membantu Ali kembali ke skuad timnas Inggris. Masih dari Manchester, Setan Merah kabarnya belum puas dengan skuad yang dimiliki saat ini. Erik ten Hag menekan klub untuk belanja pemain lagi di bursa transfer berikutnya. Dilansir The Sun, MU telah menargetkan 3 pemain Bayern Munchen musim panas mendatang. 3 pemain itu adalah Leroy Sané, Leon Goretzka, dan bek kiri Alphonso Davies. Ketiga pemain itu diprediksi bakal hengkang dari Munchen karena masalah kontrak dan menit bermain yang kurang. Jika ini terjadi, maka mereka akan menyusul De Ligt dan Mazraoui yang sudah lebih dulu bergabung ke Manchester United. Kali ini, kita bergeser ke negeri Matador, Spanyol. Ada kabar hoax yang membahas soal masa depan bek Real Madrid, David Alaba. Dikutip Fabrizio Romano, akhir-akhir ini banyak media yang mengklaim bahwa Alaba mengalami kendala dalam pemulihan cedera lututnya. Situasi ini membuat media menyimpulkan bahwa Alaba akan pensiun dini. Namun Fabrizio mengkonfirmasi bahwa kabar itu adalah omong kosong.
Alaba menjalani pemulihan dan latihan ringan dengan baik di Madrid. Dokter klub pun merasa bahwa perkembangan kondisi lutut Alaba terus membaik. Kabar kurang mengenakan juga menimpa striker baru Real Madrid, Kylian Mbappe. Bintang asal Prancis itu mendapat tuduhan melakukan kekerasan seksual dari kepolisian Swedia. Dilansir The Guardian, Mbappe bersama teman-temannya diketahui pergi ke Swedia pekan lalu, tepatnya pada tanggal 10 Oktober. Dalam momen itu, Mbappe mendapat tuduhan melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual pada seorang wanita di sebuah hotel sebelum akhirnya kembali ke Madrid menggunakan pesawat pribadi. Kabarnya saat ini kepolisian Swedia sedang menginvestigasi lebih lanjut tentang kasus ini. Namun Mbappe yang berada di Madrid justru menampik soal kabar itu. Ia berkata bahwa itu adalah kabar yang tidak benar. Sementara dari Barcelona, mereka belum menyerah untuk terus mencari pemain baru di bursa transfer mendatang. Kabarnya Erling Haaland jadi prioritas utama mereka untuk menggantikan Robert Lewandowski. Namun jika gagal membujuk Haaland, Barca sudah menyiapkan plan B. Dilansir The Sun, penyerang Liverpool Darwin Núñez jadi opsi kedua jika Haaland tidak bisa digoda. Selain Núñez, penyerang Newcastle United Alexander Isak juga masuk dalam daftar. Barca ingin mendatangkan striker baru dan diperkenalkan di Camp Nou yang baru. Dari Spanyol beralih ke Italia, Ultras AS Roma kabarnya sudah menyiapkan tindakan protes yang baru kepada manajemen klub. Protes itu akan dilaksanakan saat Roma menghadapi Inter Milan akhir pekan ini. Dilansir Football Italia, Ultras Roma merasa keluarga Friedkin telah melanggar beberapa janjinya. Ultras menuntut sang pemilik untuk mengubah arah bisnisnya, karena mengeluarkan uang saja tidak cukup untuk meraih prestasi dan menyenangkan fans. Masih dari Serie A, Juventus mendapat saran untuk meminjam penyerang baru Manchester United, Joshua Zirkzee. Dilansir Foot Italia, mantan penyerang Juventus Paolo Di Canio memberi saran pada Bianconeri untuk meminjam Zirkzee pada Januari nanti. Menurut Di Canio, Juve berhasil memulai musim 2024-25 dengan sangat baik bermodalkan lini bertahan yang kokoh. Namun Di Canio merasa bahwa produk akhir di lini depan masih buruk. Maka dari itu, ia berpikir kalau Thiago Motta butuh sosok Joshua Zirkzee di lini depan. Pemain asal Belanda itu bisa memerankan peran Alessandro Del Piero di Juve. Setelah membahas sepak bola Eropa, sekarang giliran membahas sepak bola Asia. Dalam lanjutan pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang dan Arab Saudi kompak raih hasil imbang. Dilansir Sport Detik, hasil ini membuat klasemen grup C semakin ketat. Praktis selain Jepang, posisi 4 besar masih bisa diperebutkan oleh 5 kontestan lain. Australia, Bahrain, dan Arab Saudi sama-sama mengoleksi 5 poin. Sedangkan Indonesia dan Cina memiliki poin 3. Selisihnya tidak banyak, kans Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia pun masih besar. Jika Arab Saudi dan Jepang bermain imbang, maka Indonesia harus mereguk antidepresan karena dikalahkan oleh sang juru kunci, Cina. Selesai pertandingan, Tom Hei yang mencetak satu-satunya gol Indonesia mengaku kesal dengan cara bermain Cina. Dilansir IDN Times, Cina terlalu sering terjatuh. Hei menganggap drama itu dilancarkan Cina untuk mengulur waktu karena dalam posisi unggul. Kami bermain melawan tim yang hanya membuang waktu dan terjatuh di atas lapangan. Mereka bukan bermain sepak bola. Siasat ini mengingatkan kita pada laga Bahrain kemarin, di mana pemain Bahrain doyan guling-guling mengemis pelanggaran. Selain Tom Hei, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga memberikan komentar usai timnya dibekuk Cina dengan skor 2-1. Dilansir CNN Indonesia, Sintayong mengakui Cina memiliki keinginan lebih kuat untuk menang ketimbang Indonesia. Dirinya juga menyebut penurunan konsentrasi jadi penyebab gawang Martin Paes kebobolan 2 gol. Indonesia memiliki masalah dengan menurunnya konsentrasi dalam pertandingan. Gol pertama seharusnya lebih fokus, dan bola kedua justru kita kehilangan kendali. Ini yang harus kita renungkan, tutur Sintayong. Jeda internasional belum usai, tapi Virgil van Dijk dilaporkan sudah meninggalkan kamp latihan timnas Belanda. Sang pemain bahkan sudah tidak terlihat sejak pertandingan melawan Jerman kemarin. Dilansir 90 Min, Ronald Koeman mengonfirmasi hal tersebut. Ia menuturkan bahwa Van Dijk tidak mengalami cedera. Sang pemain memutuskan untuk kembali ke Liverpool lebih awal setelah mendapat kartu merah di pertandingan melawan Hungaria beberapa hari lalu. Koeman pun memaklumi keputusan itu karena tidak bisa dimainkan. Lebih baik Van Dijk kembali ke Inggris dan mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Chelsea.
Masih dari sepak bola Inggris, Manchester United dikabarkan telah memutuskan untuk melepas Anthony pada Januari nanti. Beberapa klub Inggris pun kabarnya sudah menunjukkan ketertarikan pada pemain yang dijuluki El Gasing itu. Dilansir Give Me Sport, Newcastle United dan Crystal Palace termasuk di antara beberapa klub yang tertarik pada pemain sayap Manchester United. Newcastle memproyeksikan Anthony sebagai pengganti Miguel Almiron, sedangkan Palace ingin mencari pengganti Michael Olise. Diskusi lebih lanjut akan dilaksanakan pada akhir tahun nanti. Dari Inggris kita bergeser ke Italia. Salah satu pemain penting AS Roma, Paulo Dybala, dikabarkan akan segera kembali berlatih. Sebelumnya pemain asal Argentina itu harus rehat sejenak karena mengalami masalah otot. Namun, menurut Football Italia, Dybala sudah bisa ikut latihan dengan skuad Roma besok. Tes terakhirnya menunjukkan bahwa ototnya tidak menunjukkan kerusakan serius. Dengan begitu, Dybala akan dipersiapkan untuk tampil melawan Inter Milan akhir pekan ini. Sementara itu, pemain depan Atlanta, Ademola Lookman, masih berambisi untuk hengkang secepatnya. Dirinya kini menekan Ladea untuk melepasnya pada Januari mendatang. Dilansir Football Italia, pasca jadi pahlawan di final Europa League musim lalu, Lookman melihat masa depan yang lebih cerah di luar Atlanta. Dirinya ingin bermain di klub yang lebih besar. Kabarnya PSG jadi salah satu tim yang menaruh minat pada pemain Nigeria tersebut. Atlanta pun mematok 30 juta euro jika PSG serius menginginkannya. Rumor Vinicius akan bermain di Arab Saudi semakin kuat. Baru-baru ini bintang Real Madrid itu dikabarkan sudah mengadakan pertemuan pribadi dengan salah satu petinggi Public Investment Fund di London. Menurut Football Espana, pertemuan itu adalah salah satu upaya Arab Saudi untuk bisa menggoda sang pemain. Arab Saudi kabarnya bersedia menjadikan Vinicius sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah, dengan kontrak 4 tahun senilai 1 miliar euro. Negosiasi berjalan santai, Arab tidak memaksakan kesepakatan harus terjadi di musim ini. Intinya, pintu Arab Saudi selalu terbuka apabila Vini berubah pikiran. Dari klub rival Barcelona, sang presiden yakni Joan Laporta sedang menyusun rencana untuk mencari striker baru guna menggantikan Robert Lewandowski yang mulai uzur. Dilansir Football Espana, demi meningkatkan pamor dan gairah sepak bola di Spanyol, Laporta menjadikan Erling Haaland sebagai target utama. Barcelona membutuhkan sosok yang ikonik dan populer untuk menyaingi skuad Real Madrid. Selain Haaland, Victor Boniface, Victor Osimhen, dan Lautaro Martinez juga masih masuk dalam daftar. Masih dari Barcelona, ada mantan pemain yang mengungkapkan kekecewaan soal bagaimana klub memperlakukannya. Pemain yang membuka suara itu adalah Serginho Dest. Pemain internasional Amerika Serikat itu selama ini merasa telah dibohongi oleh pelatihnya saat itu, Xavi. Dilansir ESPN, Dest mengatakan Xavi tidak memberinya cukup kesempatan untuk membuktikan dirinya, membatasi gaya bermainnya, dan mengingkari janji yang telah dibuatnya. Xavi pernah berkata bahwa ia akan mengandalkan Dest di lini bertahan Barca, tapi yang terjadi justru sebaliknya, Dest dibuang ke PSV Eindhoven. Sementara dari kabar internasional, Serikat Pemain FIF Pro dan liga-liga top di Eropa dikabarkan telah mengajukan gugatan resmi terhadap FIFA karena membuat kalender pertandingan yang tidak manusiawi. Dilansir Goal, FIF Pro mengeluhkan kebijakan FIFA yang menambahkan jumlah tim di Piala Dunia Antar Klub 2025. Menurut FIF Pro, kebijakan itu telah melanggar hukum dan meningkatkan risiko keselamatan dan kesejahteraan pemain. Bahkan FIF Pro menyebut sikap FIFA sudah masuk dalam kategori abusive. Dari Eropa kita bergeser ke kabar sepak bola Asia, di mana ada wasit Ahmed Al-Kaf yang dikabarkan telah dilarang untuk memimpin pertandingan antara Al Ain versus Al Hilal di Liga Champions Asia. Dilansir CNN Indonesia, kabar ini diungkapkan jurnalis sepak bola Oman, Hamis Al-Balushi. Dalam program tersebut, Hamis mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari seorang sumber terpercaya yang menyebut wasit Al-Kaf dilarang bertugas memimpin laga Al Ain versus Al Hilal. Namun rumornya bukan karena sanksi, melainkan demi keamanan sang pengadil lapangan. Sedangkan dari tanah air, ada berita yang mengungkapkan bahwa harga pasar Miss Hilgers melonjak pesat pasca gabung timnas Indonesia. Dilansir Bola Sport, Hilgers melakoni debut di pertandingan melawan Bahrain kemarin. Beberapa saat setelah pertandingan, harga pasar Hilgers yang awalnya 7 juta euro kini jadi 10 juta euro atau sekitar 173 miliar rupiah. Yaitu setara dengan bek Bayern Munchen, Erik Dier.